Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baru saja saya menonton tanggapan dari MUI Gunung Kidul Dr. Kiai Haji Asrofi terkait pernyataan Mbah Benu yang telah melaksanakan sholat Idul Fitri hari Jumat lalu. Menurut Ketua MUI ini, bahwa diksi yang digunakan oleh Mbah Benu ini terlalu vulgar karena menggunakan kata-kata menilpun Gusti Allah. Mestinya menggunakan bahasa yang lebih halus seperti komunikasi batiniah kepada Allah, karena ini terkait dengan ilmu irfan, ilmu kasyaf atau intuisi. Kepada yang kami hormati Ketua MUI, mohon maaf mungkin saya agak berbeda. Yang disampaikan oleh Mbah Benu ini sesungguhnya bukan hanya terkait dengan tasawuf, dengan intuisi, dengan komunikasi langsung dengan Gusti Allah, bukan. Ini ranahnya ranah fikih. Jadi bukan hanya kesalahan terkait dengan bahasa menilpun Gusti Allah, bukan. Para ulama fikih sudah sepakat bahwasanya intuisi itu atau irfan itu atau al-kasyf itu atau mimpi atau mendapatkan ilham itu tidak dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menggali hukum fikih. Tidak bisa sama sekali. Maka para ulama berlelah-lelah, bercapek-capek membuat metodologi ijtihad yang kemudian disebut dengan ilmu usul fikih. Dan di dalam mashadir tasyri'nya, sumber-sumber hukum yang menjadi sarana untuk menggali hukum fikih, mimpi ataupun irfan ataupun al-kasyf ataupun intuisi sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai sandaran ijtihad dan tidak tertulis di sana sebagai salah satu sandaran ijtihad. Imam Syafi'i luar biasa tasawufnya, luar biasa ibadahnya, luar biasa riyadhahnya. Demikian juga imam-imam lain seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hambal dan lain sebagainya. Namun mereka berlelah-lelah meletakkan sebuah metodologi ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa dinalar oleh kalangan intelektual, sehingga ketika ada yang mendebat bisa dijelaskan secara gamblang, secara ilmiah, bukan hanya dengan menggunakan ini hasil komunikasi saya, komunikasi batin saya dengan Allah, bukan hanya itu. Sekali lagi, bahwasanya al-kasyf ataupun irfan ataupun mimpi ataupun pengalaman batin oleh para ulama usul sepakat tidak dapat dijadikan sebagai sarana ijtihad. Jadi kesalahan Mbah Benu itu bukan soal redaksi bahasa yang verbal nilpun Gusti Allah saja, tetapi soal kesalahan di dalam ijtihad, dan ini menyalahi ijma ulama, dan ini sangat berbahaya. Imam Junaid sendiri salah seorang ulama ataupun imam tasawuf yang sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwasanya man lam yahfaz al-kitaba atau man lam yahfazil qur'ana walam yaktub al-hadis la yuktada bihi fi hadzal amr. Siapapun yang tidak hafal Al-Qur'an ataupun tidak pernah menulis hadis, tidak hafal hadis, tidak tahu hadis, maka terkait perkara-perkara seperti ini la yuktada bih, tidak boleh diikuti. Li anna ilmana muqayyadun bil kitab sunnah atau li anna tariqatana muqayyadun bil kitab sunnah, karena tariqah kami menurut Imam Junaid itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas kata-kata Imam Junaid, seorang sufi besar, seorang imam tasawuf besar, mengatakan bahwasanya tariqatnya itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terkait puasa Ramadan jelas hadisnya, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Puasa karena melihat hilal atau berbuka juga
karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Sekiranya itu mendung, maka silahkan untuk diperkirakan, dihisapkan, atau fakmilu iddata sya'bani 30 yauman, disempurnakan hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari. Rasul sudah jelas-jelas mengatakan tata cara Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu dengan melihat hilal. Tidak ada satupun hadis yang menyatakan beridul fitri ataupun puasa Ramadan itu dapat dilakukan dengan cara al-kash atau al-irfan atau intuisi atau nilpun langsung Gusti Allah atau dengan pengalaman batin. Tidak ada sama sekali. Para ulama pun berlelah-lelah membuat catatan-catatan, membuat pendapat-pendapat terkait dengan ru'yah, standar ru'yah, hisab, standar hisab dan lain sebagainya. Itu hanya untuk mengetahui awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal. Jadi ijtihad yang dilakukan oleh Mbah Benu, kalau itu memang disebut ijtihad, itu salah total, salah fatal. Dan sekiranya dia itu berkeyakinan demikian, ini sangat berbahaya, karena ini terkait dengan pokok dari ajaran Islam atau terkait dengan dalil yang qat'i tsubut dilalah, yaitu salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Sehingga ini tidak boleh dimain-mainkan atau dipermainkan. Dia menanggung kesalahan diri dia dan dia menanggung kesalahan semua jamaah yang mengikuti beliau. Syukron, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.